Oke, jadi kali ini gue akan ngebahas game ini. Jadi gue ada satu sesi coaching, tapi gue lupa buat ngerekam. Sorry, bukan ngerekam, tapi buat nyalain mic gue. Jadi alhasil suara gue nggak keluar di rekamannya, dan gue akan buat satu replay analysis yang mencakup keseluruhan dari coaching sebelum coaching gue sama user ini. Langsung aja. Jadi ini game standar. Di rank gue kurang tahu ya ini rank apa, gue lupa. Di rank nggak ada ranknya apa gimana ya, intinya game standar. Opik harusnya nggak rank. Pertama yang gue tanyakan adalah kenapa lu memilih buat item magic stick ini. Oke, gue kurang setuju dengan item ini, dan menurut gue lu bisa beli item lain yang seharga 200 gold dengan dengan apa, dengan menghasilkan hal-hal lain. Kayak contohnya lu beli circlet gitu, ini satu, atau mungkin lu beli tanggo lagi, atau enggak lu beli salve, ketimbang lu beli satu magic stick ini. Jadi kalau misalnya musuh lu Bad Rider atau Bristleback, gue gak akan bermasalah sama lu beli magic stick ini. Tapi karena musuh lu cuman X dan mungkin Ogre atau Earthshaker, jadi gue sedikit bingung kenapa lu mau memilih buat beli magic stick ini. Mungkin item kayak Verifier bakal lebih bagus buat lu gitu. Oke, selanjutnya adalah gue sebagai Morphling akan selalu mau ngambil skill ini, Attribute Shift, dan gue akan selalu shift ke Agi. Situasi apapun, sejelek apapun game gue akan di level 1 gue akan selalu shift atribut ke Agi. Alasannya adalah, pertama, itu naikin damage lu, memudahkan lu buat ngefarm di lane. Kedua, mungkin HP lu bakal jadi lebih kecil, tetapi value dari Tango ini apa ya, semakin untung gitu lu dapat value dari Tangonya. Value itu nilai kayak keuntungan lu dapat dari Tango ini karena lu atribut ke Agi semua itu lebih besar. Intinya begitu. Oke, lanjut. Kamera, menurut gua kamera movement lu di game ini udah cukup bagus sih. Ini salah satu hal yang menurut gua lu sebagai carry harus mencegah hal ini. Kayak creep ini under tower, dan terutama creep wave pertama. Creep wave pertama menurut gua hal yang sangat buruk kalau misalnya lu under tower. Oke. Karena begini, kalau misalnya creepnya berada di sini, gua ulang dulu. Jadi kenapa sih lu selalu mau creepnya berada di sekitar sini, sekitar sini? Jadi alasan pertama, lu lebih dekat ke tower. Oke. Alasan kedua adalah, misalnya musuh lu ada 10 detik buat ngebunuh lu, butuh waktu 10 detik buat ngebunuh lu. Nah, di sini dimana kalau misalnya creepnya berada di sekitar sini, otomatis lu akan mati dong, karena lu jauh banget dari tower. Oke, itu pertama. Kedua adalah musuhnya lebih dekat ke tower mereka. Yang dimana kalau misalnya kalian juga butuh waktu 10 detik buat ngebunuh musuhnya, nah otomatis
kalian juga nggak bakal ngebunuh musuhnya dong. Sebaliknya kalau misalnya creepnya berada di sini dan kalian butuh 10 detik buat bunuh musuhnya, mungkin kalian bisa bunuh musuhnya gitu. Oke, nah ini kenapa wave pertama seideal mungkin jangan pernah bisa dipukul tower. Ini berlaku di bagian dire juga, tapi mungkin buat di mid kurang berlaku hal-hal kayak gini. Ada situasi dimana lu mau creep di mid under tower, ada situasi lu nggak mau. Tapi most likely lu gak pernah mau creep ini under tower yang di carry safe lane. Alasannya adalah lu akan melihat ini dan kayak yang gue bilang tadi, lu nggak pernah mau creepnya berada di sini. Seperti yang penjelasan gue tadi juga. Oke, next. Lihat di sini, musuhnya pasti main agresif ke lu kan. Kalau misalnya lu berada di sini, musuhnya mana bisa tuh main agresif kayak gitu tadi. Nah, hal-hal kayak gini yang dimana lu udah mau suruh support lu buat nge-pull. Oke, nge-stack dulu baru mau nge-pull, mau langsung nge-pull, terserah. Yang penting creepnya tuh nggak berada di sini. Nah, satu hal lagi yang harus diingat, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang pengen lu cegah. Kalau bisa, lu jangan sampai berada di posisi ini. Cara mencegahnya ya gitu, lu nge-pull dulu, banyak-banyakin nge-pull gitu, maksud gue. Karena kalau misalnya lu nge-pull sekarang nih ke jungle sini, lu akan berada di situasi dimana lane-nya berada di sini dan lu 2 lawan 1. X sama Earthshaker bisa ngelawan lu sendiri. Yang dimana di sana udah nggak menguntungkan dong buat lu. Oke. Nah, kayak gini contohnya. Di situasi kayak gini yang kayak gue bilang tadi, Io-nya nge-pull, lu berada di sini dan X sama Earthshaker-nya bisa 2 lawan 1 di lu. Oke, gue next. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue selalu mau morph ke Agi meskipun gue under pressure kayak gini, karena Tango gue ini bakal valuable banget dan stick gue bakal valuable banget kalau misalnya gue beli. Mungkin di sini gue bakal consider beli satu verifier juga sih, dan gue akan makan Tango di sini lebih cepat ketimbang sekarang. Nah, lu udah tahu nih lane-nya udah ke arah lu dan lu nggak usah nge-pressure musuhnya lagi gitu. Kayak lu nggak usah, creepnya akan dengan secara natural datang ke lu gitu. Kalau buat last hitnya, menurut gue nggak akan banyak ngomongin tentang last hit, karena menurut gue semakin banyak lu pukul creep, semakin hafal dengan pattern-patternnya gitu. Seberapa lama lu butuh pukul creep, seberapa cepat lu butuh pukul creep, dan ini hal yang gue implementasiin sendiri. Gue nggak tahu orang-orang yang nonton ini bisa ikutin atau enggak, tapi kayak gini contohnya. Misalnya creep, gue contohin deh di sini. Nih, misalnya creep yang ini akan dipukul nih, yang creep HP 231 ini, yang 152 ini. Nah, kita bisa lihat tower pukulnya tuh 90 damage ya. Nah, creep juga kena kira-kira 90. Gue nggak tahu range-nya berapa, tapi gue kira-kirain 90. Nah, di sini gue bakal hitung nih, 152 kurang 90 jadinya berapa? 62. Nah, 62 ini damage gue bakal cukup gak buat nge-last hit creep yang HP-nya 62? Kalau misalnya enggak, ya gue hit 2 kali. Kalau misalnya iya, ya udah gue kasih tower hit sekali baru gue hit gitu. Gue harap itu akan memudahkan kalian sih. Kayak mungkin creep yang ini kayak 550 kurang 90 kurang 90 kurang 90 kurang 90 kurang 90.
alhasil bakal jadi 100, terus lu kurang 90 lagi jadi 10. Nah, bener gak ya hitungannya? Yang penting kalian ngerti lah pikirannya. Di setiap kurang 90 ini adalah dimana towernya ngehit gitu. Nah, di sana lu bisa kira-kirain tuh towernya butuh berapa hit biar gue bisa last hit gitu. Kurang lebih begitu cara gue nge-last hit buat sekarang. Gue nggak pernah tahu hafalannya, tapi gue selalu kira-kira aja sih. Dan untuk mencegah lu menghafal hal-hal tersebut, lu bisa memaksimalkan damage lu. Contohnya di sini adalah mungkin lu beli Cooling Blade, atau lu beli satu red band lagi, atau lu maksin attribute shift ini ke agility mentok biar lu dapat full lagi gitu. Oke. Habis dari sini mungkin gua akan kasih beberapa contoh sih, dimana kayak lu bisa dapat HP gratis gitu kalau bisa lu main Morphling, dan Morphling nggak selemah yang lu kira gitu. Oke, di sini no self, gua nggak masalah. Di sini mungkin gua akan lebih bawa regen lagi sih. Kayak lu tahu di sini lu nggak ada regen, dan ya mungkin di kurir lu udah ada regen sih sekarang. Oh, belum ada. Nah, di sini mungkin gue bakal sekalian bawa Tango sih di sini. Oke. Lanjut. Ups. Ketimbang creep, mungkin lu nanti bakal ngebawain regen atau gimana. Gue tahu lu ada IO, tapi alangkah baiknya kalau misalnya lu beli satu Tango buat diri lu sendiri, atau enggak lu kasih IO-nya gitu. Oke. Di sini juga gue tetap menganjurkan full lagi atribut shift-nya, dan lu jangan terlalu takut buat main semaksimal mungkin. Mungkin kalau misalnya ini game satu, game kedua, game ketiga lu buat main Morphling, lu bakal susah tahu limit-limit bermain Morphling. Tapi kalau misalnya lu udah sering bermain, atau kayak udah 10 game atau 20 game gitu main Morphling, lu bakal gimana bilangnya, lu bakal lebih mengerti hero ini dan tahu batasan-batasannya sebagai hero ini gitu. Oke, lanjut. Oh ya, gue lupa kasih tau, Magic Stick bagus banget di Morphling. Banget bagusnya, banget. Karena dia ngasih 20 charge, terus dia kasih 20 charge, sama dia kasih status yang dimana dengan harga 450 ngasih lu value banyak banget. Menurut gue itu worth it banget. Oke, Ionya mati di sini, gue kurang peduli juga karena bukan lu yang mati. Oke. Oh ya, lu basically AFK 30 detik di sini. Yang dimana menurut gue, lu di level 6, gue rasa lu bisa nge-jungle nih. Lu bisa pukul creep ini, lu bisa pukul creep ini. Nah, kalau misalnya creepnya maju, baru lu defend gitu. Jangan TP, tapi lu jalan aja menurut gue. Karena lu udah punya sepatu gitu. Kalau misalnya lu belum punya sepatu, mungkin gue akan mengconsider buat lu beli sepatu atau enggak gitu. Atau lu TP atau enggak gitu maksud gue. Nah, karena lu AFK 30 detik sini, menurut gue ini fatal sih. Soalnya mentalitas lu sebagai carry adalah, gue pengen farm sebanyak-banyak mungkin dan bisa nge-kill semua musuh pas late game. Gue pengen punya network setinggi-tinggi mungkin gitu. Nah, caranya gimana? Caranya otomatis diantara lu nge-farm atau enggak bunuh musuh dong biar dapat duit. Nah, karena di situasi ini lu nggak bisa nge-farm, karena lu nggak bisa dapat kill, nah makanya lu nge-farm, maksimalis
memaksimalkan farm yang ada gitu di map. Itu sih pokoknya. Nah, di menit-menit 10 kayak gini, gue udah menganjurkan lu buat berpikir siapa yang bakal bunuh lu, apa yang lu mau lakukan. Contohnya siapa yang bakal ngebunuh lu adalah Earthshaker. Kalau misalnya ada Echo, dia bisa ngebunuh lu. Drow kalau misalnya ada Silence dan ada follow up teman-temannya, dia bisa ngebunuh lu. Contohnya gitu. Tapi kalau misalnya Drow sendiri, cara dia buat ngebunuh lu itu sedikit susah. Dia harus setup Silence, dia harus punya damage yang cukup buat ngebunuh lu. Dan Earthshaker juga, kalau misalnya lu mainnya di strength yang 36 ini, Earthshaker ini bakal susah buat ngebunuh lu kalau misalnya dia sendiri. Nah, tahu-tahu limit kayak gini adalah caranya dimana lu biar nggak mati dengan mudah gitu. Mungkin lu bisa mengurangi 1-2 death dengan 1-2 kematian dengan mengimplementasikan yang gue bilang tadi, kayak pikirin aja siapa yang bisa ngebunuh lu di game ini. Menurut gue di sini kalau misalnya Earthshaker-nya nggak muncul, lu akan mati gitu. Lu akan merasa lebih takut lah gitu, bukan akan mati. Dan kalau misalnya X-nya udah jadi blink, lu juga akan merasa lebih takut gitu. Ya, gitu sih. Selebihnya mungkin PA-nya nggak akan ngebunuh lu, Ogre-nya nggak akan ngebunuh lu gitu. Soalnya lu akan tahu musuhnya akan datang dan lu akan atribut shift ke strength gitu. Oke. Lanjut. Oke. Ada beberapa hal yang bisa gue note, kayak kalau lu sebagai carry, lu pengen punya mentalitas farm sebanyak-banyaknya. Misalnya di game ini lu nggak kena pressure, misalnya musuhnya AFK jungle aja lah gitu. Nah, lu bisa memaksimalkan farm lu dengan cara, abis lu farm wave creep ini, lu bisa langsung ke jungle. Abis ke jungle lu bisa langsung balik ke lane lagi gitu. Nah, misalnya kan lu dapat satu camp creep lebih dari yang biasanya lu cuma farm creep wave ini doang gitu. Oke, gue harap itu clear. Itu kalau misalnya lu nggak merasa kena pressure dan bisa dapetin creep ini ya. Maupun creep-creep yang lain, nggak cuma harus hard camp itu doang. Oke, lanjut. Di sini menurut gua kamera movement lu udah bagus banget. Lu udah lihat nih fine-nya di atas. Nah, dari sini gua akan selalu nganjurin, kalau misalnya lu mau TP, ini di hero apapun, di role apapun, di lane apapun, kalau misalnya lu mau TP, seideal mungkin jangan kelihatan sama musuhnya. Kecuali kalau misalnya lu lagi kabur gitu, musuhnya nggak ada stun, nah itu gak masalah dia lu TP. Kayak misalnya drone-nya yang lagi berada di bawah nih, di sebelah lu langsung TP kayak gitu, gue nggak masalah. Tapi karena yang di sini X bisa nge-call lu dan lu nggak ada vision shaker dan lu tahu shaker di bawah, menurut gue lu jangan pernah TP kayak gini. Seideal mungkin lu TP-nya di jungle-jungle begini, meskipun kalau misalnya lu mau TP. Hal kedua yang bisa gue note di sini adalah yang kayak gue bilang tadi, kayak mentalitas lu sebagai core itu mau ngapain. Yang jelas lu mau nge-farm sebanyak-banyaknya, lu pengen ada di top network, lu pengen bisa ngebunuh musuhnya pas late game. Caranya gimana? Nah, di sini itu ada dua cara, yang kayak gue bilang tadi, yang diantara lu ngebunuh atau enggak lu nge-farm. Nah, di sini menurut gue, kalau misalnya lu TP ke lane ini, lu akan dapat 1 kill atau 2 kill lah, oke. Tapi apakah menghabiskan waktu sebanyak itu worth it buat lu menghabiskan 30 detik lu buat dapetin kill yang gak pasti ini? Mereka bisa aja langsung kabur kan. Menurut gue sih begitu. Gue lebih pilih lu TP ke mid sini, dan lu mencoba buat dapetin tower ini gitu.
nge-pressure musuhnya, karena lu tahu X-nya di bawah dan Earthshaker-nya di daerah bawah gitu kan. Mungkin lu nggak tahu di mana, tapi lu tahu dia di daerah bawah, dia pengen berada di deket lu gitu. Dan meskipun Earthshaker-nya muncul di mid juga, dia kan nggak bakal bisa ngebunuh lu, karena di mid segini nggak mungkin dong Earthshaker-nya ada blink. Gitu sih maksudnya. Nah, prioritas-prioritas kayak gini yang menurut gua lu harus pikirin sebelum lu TP atau gimana pun. Apa sih yang pengen gue lakukan di game? Oh, gue pengen nge-farm. Oh, caranya gimana ya biar mempercepat farm gue? Apakah dengan cara nge-kill atau dengan cara nge-farm di lane lain atau di jungle? Nah, kalau misalnya nge-kill, apakah gue yakin banget gue bisa dapat 2 kill ini? Nah, beda cerita kalau misalnya musuhnya lagi nge-dive nih, lagi berada di posisi yang di belakang tower lu gitulah pokoknya. Nah, kalau misalnya musuhnya berada di sini, gue by all means gue akan pasti TP ke sini buat ngedapatin killnya itu, buat nge-pressure musuhnya. Tapi karena musuhnya di sini dan menurut gue kill ini apa ya, nggak pasti, gue mendingan buat consider buat stay di bawah atau enggak gue TP ke mid gitu, buat force rotasi dari musuh, entah itu X atau Shaker atau satu lagi mana PA yang nanti bakal respawn gitu. Gitu sih. Alhasil di sini lu mati, dan mari kita lihat move lu habis lu mati. Oke. Oh, ini mungkin nih hal-hal minor sih, kayak tadi gue lihat lu jalan ke lane, gue sebagai carry bakal selalu punya opini kayak gini. Gue carry, gue akan gue mau farm sebanyak-banyaknya. Ya udah nggak apa-apa, gue ngabisin 10 second atau 20 second ini buat gue TP biar gue lebih cepet aja gitu nge-farmnya. Kayak gini contohnya, mungkin lu ngabisin 20 second buat lu jalan doang dari fountain ke sini, yang menurut gue kalau misalnya lu TP, gue rasa bakal kebayar gitu XP sama goldnya. Oke. Itu most of the time sih, bukan berarti lu harus selalu begitu. Oke. Lanjut. Oke, di sini lu lagi farm. Lu lihat fight di atas dan lu TP. Balik lagi ke hal yang tadi gue bilang. Kalau misalnya di kondisi ini, lu harus ya anggap aja lah lu nge-farm nih di sini. Lu lagi berada di posisi ini. Mungkin kalau misalnya in game-nya lagi susah sih buat lu mikirnya kayak gini. Tapi menurut gue pas di saat-saat kayak gini nih, pas lu nge-farm di jungle nih, kan lagi nggak ngapa-ngapain nih. Mungkin lu bisa mulai berpikir, kalau misalnya nanti ada fight, gue mau TP gak ya? Kayak apa sih kondisinya kalau misalnya nge-fight terus gue TP gitu, kebanding gue split push aja gitu sendiri. Nah, kondisinya kalau misalnya lu bakal TP itu menurut gue hampir 100%, hampir di semua kondisi adalah musuhnya lagi ngedive atau di sini, berada di sini atau di sini lagi ngedive tower lu, yang tower lu ngancur, dan musuh teman-teman lu lagi nggak mati gitu. Nah, di saat-saat kayak gitu adalah di saat lu pengen TP buat mencoba dapetin kill-killnya. Gue harap itu clear sih. Soalnya menurut gue di sini lu bisa speed push bawah terus sih. Lu lihat dua musuh di atas, dan kalau misalnya X-nya ke bawah dan Shaker TP bawah, bukankah lebih baik buat lu fight di atas habis itu, ketimbang lu belum tahu musuhnya di mana dan lu udah TP aja ke atas gitu. Oke, nevertheless lu TP ke atas. Oke. Di semua kondisi game, gue akan menganjurkan lu buat berpikir kayak, siapa sih yang bakal ngebunuh gue? Contoh kasus di sini, kalau misalnya di fight, siapa sih yang bakal ngebunuh lu kalau misalnya di fight? Pertama kondisinya adalah silence throw. Kedua itu blink echo-nya si Earthshaker.
ketiga itu blink call-nya X. 3 hal itu yang bakal ngebunuh lu. Oke. Nah, jadi menurut gua seideal mungkin lu menunggu musuhnya buat datang, musuh yang bakal bisa ngebunuh lu ini buat datang duluan, baru lu muncul gitu. Kayak kondisinya di sini adalah karena X yang ada blink, dan lu tahu X yang ada blink, ya otomatis lu nggak bakal takut sama X nya gitu. Nah, sedangkan Earthshaker-nya lu nggak ada vision Earthshaker-nya kan. Nah, makanya lu harus was-was sama Earthshaker-nya sama draw-nya gitu. Baru kayak 2 orang itu muncul, baru lu bisa muncul gitu di fight-nya. Ini gak cuman berlaku di game ini, kayak di game-game lain lu, misalnya musuhnya tuh ada Leon, ada Queen of Pain yang ada Orchid, terus ada LC, atau mungkin I don't know, Slardar, Sand King, Tus, gitu-gitu, hero yang ada stun gitu. Lu harus was-was sih ke musuh-musuh yang kayak gitu, yang bisa nge-silence, nge-slow, nge-silence, nge-hex, nge-stun lu. Karena di menit segini lu bukan hero yang kuat gitu buat ngehadapin stun begituan, disable begituan. Oke, back to farming. Pas lu punya Morbid Mass ini, menurut gua sebaiknya lu memaksimalkan farm di Ancient, karena dan pas lu jungle juga menurut gue maksin aja ini attribute shift ke Agi, karena damage lu akan naik, dan dengan damage lu naik farming speed lu makin akan lebih cepat gitu. Nah, oke. Lanjut. Oke. Oke, buat TP yang ini, gue suka banget TP lu yang ini. Pertanyaannya adalah kenapa gue suka banget TP lu yang ini. Pertama adalah musuhnya udah mulai ngedive. Oke, itu pertama. X-nya udah di posisi yang salah, dan draw-nya juga nggak bisa bantuin X-nya. Nah, di sini kalau misalnya lu TP, mungkin lu akan dapet kayak X-nya udah pasti mati nih, kayak di sini. Terus draw-nya sama ogre-nya juga ada invoker yang lagi ngejar nih. Makanya menurut gua TP lu di sini bagus. Bagus ini bukan berarti pilihan terbaik buat lu gitu, karena misalnya gue jadi lu di sini. Misalnya gue jadi lu di sini. Oke, di sini. Gue akan berpikir nih, kayak oke, gue pengen farm sebanyak-banyaknya. Gue lihat musuh di bawah, mereka lagi ngedive. Apakah sebaiknya gue TP ke bawah, atau farm di mid, atau push top, atau farm di ancient? Gue punya 4 pilihan itu. Nah, yang menurut lu bakal menguntungkan lu lebih banyak yang mana? Kalau gue jadi lu, gue akan push midnya. Meskipun gue gak ada vision Earthshaker-nya atau siapapun, gue akan coba push midnya, tunggu 1 atau 2 orang muncul di mid, baru gue TP ke bawah kalau misalnya bawah masih fight kayak gini nih. Kalau misalnya enggak, ya gue akan TP ke atas gitu buat ngefarm lebih banyak. Menurut gue gitu sih. Nih, fungsinya lu push mid ini bukan cuma buat ngefarm. Fungsinya lu push mid ini adalah untuk nge-pressure tower, mungkin untuk untuk cari movement musuhnya, kayak mungkin Earthshaker-nya bakal lewat di sini atau lewat di sini gitu, lu kan bakal kelihatan gitu kan. Dan menurut gua kalau misalnya lu mati juga di mid karena Earthshaker-nya punya blink, ya itu bukan hal yang parah banget buat lu gitu loh, menurut gua. Karena lu tahu Earthshaker-nya ada blink gitu.
Menurut gue gitu sih, biar kedepannya lu nggak baki lagi sama Berserker yang punya Blink gitu. Gitu sih. Nevertheless, ini TP-nya bagus menurut gua. Dan kalian juga dapat kill kan di sini. Yeah, nice. Oke. Okay. Back to farming gua suka. Habis itu ke ancient gua juga suka yang ini. Itu ada sentry. Nice. Nah, di sini juga push aja nih. Drew emang bisa ngapain ke lu gitu. Nih, di sini. Emang Drew bisa ngapain gitu ke lu? Paling nge-silent lu. Ya udah habis nge-silent lu. Kalau misalnya lu deketin dia, dia nggak bakal ngeproc marksmanship-nya gitu. Mungkin ini halnya terlalu kompleks sih buat lu. Cuman gue juga nggak masalah sama lu mundur di sana sih. Dan TP di sini juga menurut gue TP yang bagus banget dengan alasan yang sama. Alasannya ya musuhnya lagi ngedive lu, sebaiknya apa kayak kalau misalnya lu bisa dapetin killnya ya kenapa nggak TP aja. Di sini lu bisa magic one, habis itu lu bisa waveform sih ke atas tadi. Cuma mungkin lu nggak ngeliat, lu lagi in game. Gue akan ulangin ini lagi, tapi kalau pas lu ngefarm usahain banyakin agility gainnya di attribute shift ini, karena itu naikin damage lu banget. Nah ya kayak gini ini bagus, tapi lu juga harus was-was kayak mungkin musuhnya bakal datang dari sini, dia ada vision di sini gitu. Menurut maksud gua max ke Agi itu adalah pas lu ngefarmnya aman nih di sini kan aman nih, musuhnya susah buat datang. Di sini juga aman, musuhnya susah buat datang gitu maksud gua. Oke. Oke. Lu jadi Ethereal Blade di sini. Gini, pas lu jadi suatu item, coba kayak tanya ke diri lu sendiri, item ini kegunaannya apa sih? Kalau misalnya Ethereal Blade, ya item ini kegunaannya buat ngedamage musuh, kasih damage ke musuh gitu. Nah, karena item ini bagusnya buat kasih damage ke musuh, mungkin lu bisa coba cari fight sekarang kayak pick off yang bagus, kayak misalnya lu pada semuanya nge-smoke ke atas gitu cari musuh, atau enggak lu coba fight di bawah gitu dengan vision lu ya, maksudnya fight di bawah di daerah sini gitu, jangan di daerah sini, kayak gitu-gitu sih. Kayak mungkin kalian bisa mulai nge-smoke, atau lu sendiri mungkin bisa farm di sini gitu kalau misalnya musuhnya bakal enggak sih, jangan farm di sini juga sih, maksud gua lu ngajak teman-teman lu buat nge-smoke karena lu udah punya item ini gitu. Beda cerita kalau misalnya lu main Red King terus lu beli Radiance. Nah, item Radiance ini kan fungsinya buat mempercepat lu nge-farm. Nah, ya udah, kalau fungsinya mempercepat lu buat nge-farm, ya kenapa lu nggak nge-farm aja gitu, maksud gua. Contoh kasus di sini kalau misalnya lu main Morphling, ya kalau misalnya lu bikin Midas fungsinya apa? Mempercepat lu nge-farm. Kalau kayak gitu ya silahkan nge-farm gitu. Gitu sih cara pikirnya. Nah, sama hal kayak misalnya lu mau beli manta. Pas jadi manta, apa yang pengen lu lakukan? Ya, dengan manta ini, lu bisa nge-debuff spell semacam kayak Ignite, daggernya si PA, sama Silence di sini. Nah, ya otomatis lu bisa main lebih agresif pas ngelawan PA sama drone-nya di sini gitu. Pas lu udah jadi manta maksud gua. Gitu sih maksudnya. Oke.
Next. Oke. Ya nggak ada hal yang bisa gua ngomongin sih. Oh ya. Oke. Oke. Di titik ini lu udah harus berpikir. Pas musuh-musuhnya mati ini ya. Objektif apa sih yang bisa gue dapetin? Pas musuh-musuhnya lagi mati. Kalau kayak di sini mungkin ini 3 hal aja sih yang bisa gue note buat lu. Yang paling penting. Tower, Roshan, sama Bontiro. Jadi kalau misalnya musuh-musuhnya mati, lu pengen dapetin tower dong, jelas. Nah, pertanyaannya tower yang mana? Seideal mungkin tower yang lagi creepnya nge-push. Contohnya mid tower. Creepnya lagi di sini dan tower ini lagi low. Mungkin lu bisa dapetin tower ini juga karena musuhnya masih matinya lama. Nah, lu harus tahu juga tower tier pertama ini nggak ada backdoor protection, sedangkan tower tier 2 ini ada backdoor protection. Maksudnya backdoor protection ini, kalau cuman hero lu doang yang mukul, tower ini nggak bakal ngurang HP-nya. Ngurang tapi kayak bakal nge-heal lagi gitu. Kalau misalnya tower yang pertama lu pukul, tower ini akan, kalau misalnya lu pukul, towernya nggak bakal naik lagi gitu HP-nya. Gitu sih. Nah, cara menghilangkan backdoor protection ini adalah dengan adanya creep lu gini, dengan adanya creep lu gitu. Oke. Nah, di sini dimana kayak lu TP bawah buat ngedefend tower bawah. Menurut gua nggak ada bedanya kalau misalnya lu push mid tower, habis itu push ini dulu, baru TP ke bawah. Menurut gua lu cuma bakal kurangin 2 creep dan kayak nggak ada bedanya gitu loh. Lu juga carry kan, dimana di menit-menit segini adalah di pikiran lu tuh bukan gue pengen farm sebanyak-banyaknya biar gue bisa bantai musuhnya gitu, bukan kayak gitu. Di menit-menit kayak gini lu udah harus berpikir objektif mana yang bisa gue ambil pas musuh-musuhnya mati, dan fight mana yang harus gue ambil yang menurut gue fightnya itu bagus buat tim gue gitu. Kalau misalnya jelek ya jangan ikut fightnya gitu. Oke. Alhasil ya gini, dengan gak adanya lu, mungkin dengan adanya lu di sini fightnya bisa menang, tapi karena nggak ada lu, Bristlebacknya jadi mati gitu. Mungkin ya, gue nggak bilang kayak Bristlebacknya pasti hidup gara-gara lu di sana atau gimana. Oke. Next adalah Oke. Kayak yang gue bilang tadi. Di sini lu udah ngeliat nih di atas akan ada fight. Yang kayak gue bilang tadi, siapa sih yang bisa ngebunuh lu di fight? Pertama itu silence throw, mungkin kalau misalnya lu udah pakai mantal lu. Kedua, Earthshaker yang ada blink. Ketiga, X yang ada blink juga. Nah, jadi kalau misalnya 3 orang ini bisa ngebunuh lu, otomatis gimana dong cara lu ikut fight gitu. Kondisi lu ikut fight adalah kalau misalnya lu ada vision dari ketiga orang ini, nah lu udah boleh tuh ikut fight. Kalau misalnya nggak ada vision dari ketiga orang ini, lu mainnya ya lebih jauh gitu, lu mainnya lebih nggak agresif, lebih pasif, kayak tembak-tembakin adaptive strike lu, tembak-tembakin ethereal blade lu gitu. Nah, kondisinya di sini lu lihat X.
Tapi lu nggak lihat draw sama Earthshaker-nya nih, tapi lu udah waveform ke depan nih. Lu lihat draw ranger-nya, tapi lu nggak lihat Earthshaker-nya kan. Lu udah waveform ke depan aja gitu. Nah, alhasil seharusnya lu mati di sini. Nah, lu kena echo kan, dan ini kan bukan hal yang lu mau gitu. Nah, makanya lu harus tahu kayak kondisi-kondisi di mana ya, hal-hal begini bisa ngebunuh lu gitu, bikin lu menjadi semakin jelek situasinya. Nggak cuma di game ini, di game-game lain juga begitu. Kayak misalnya ada Sand King atau ada Slardar atau ada Tiny. Nah, lu juga harus berpikir kayak kalau Tiny-nya belum muncul, ya gue nggak bakal muncul gitu. Sama hal kayak Wind Ranger, kalau Wind Ranger-nya atau Queen of Pain yang ada Orchid belum muncul, ya gue nggak akan muncul gitu. Gue tunggu dia muncul, baru gue muncul. Kalau nggak, gue akan selalu mati gitu di fight. Gue akan diincar terus. Itu sih cara berpikirnya. Oke. Next adalah kalau situasinya udah kayak gini, lu lagi kesusahan dan 3 lane lu di push juga, menurut gue cara yang terbaik adalah lu ngefarm di hutan sekitar sini. Caranya gimana adalah idealnya nge-smoke, tapi kalau misalnya lu tajir banget, beli Shadow Blade juga bisa. Gue akan berpikiran untuk nge-smoke ke triangle mereka. Dan menurut gue kalau misalnya gue udah mau pulang, gue bisa bikin space. Kayak gue bisa farm creep ini, atau enggak gue bisa farm creep ini gitu. Biar musuhnya react ke gue, kalau misalnya mereka lihat. Kalau misalnya mereka nggak lihat juga, ya more farm for me aja gitu. Gitu sih. Oke. Di sini lu hidup. Ya, di sini gamenya udah susah banget sih menurut gue buat kalian menang. Oke. Di titik ini juga lu pada harus mikir. Lu sih tepatnya. Lu harus mikir. Kayak yang tadi aja. Musuhnya lagi mati, objektif apa yang bisa gue dapetin gitu. Entah itu Roshan, atau Bontiron, atau Tower. Karena Bontiron gak bisa, masih menit 43, ya kalau nggak Roshan, Tower. Tower yang mana yang bisa gue ambil? Tower yang lagi kena push dan deket sama gue, creep yang lagi nge-push dan deket sama gue. Contoh kasusnya di sini, mid creep, kalau nggak bottom creep. Bottom kejauhan, ya otomatis mid creep gitu. Kalau misalnya kalian ada travel, mungkin bottom bisa jadi peluang buat di push gitu, karena masih ada tower tier 1-nya. Tapi seideal mungkin adalah push midnya gitu ke tier 2. Atau mungkin kalian bisa langsung Roshan gitu. Roshan juga suatu opsi karena kalian bisa dapat Aegis of Immortal kan. Oke. Oke. Oke, saya pada mati di sini. Kalian ngapain? Oh ya, itu juga stun lu yang strength itu bisa nge-stun. Jadi keep that in mind, bisa buat cancel TP. Hasil kalian nggak ngapa-ngapain di sini. Dan musuhnya udah pada hidup gitu. Menurut gue ini bukan gerakan yang bagus sih. Dan hal-hal kayak gini bikin kalian makin parah gitu gamenya. Yang dimana kalian bisa mungkin comeback 3k atau 2k network lead gitu. Tapi di kondisi ini gue rasa kalian udah kalah banget sih. Benar-benar gak ada hal lain yang bisa kalian lakukan gitu.
ya. Mungkin gue akan langsung demoin aja kali beberapa contohnya. Oke. Okay. Misalnya di sini. Gue akan selalu menganjurkan untuk atribut shift ke AGI. Dan misalnya nih, misalnya musuhnya ada lion. Dia pasti dong ngambil spell hex kalau nggak earth spike. Nah, ini sebenarnya musuh apapun sih in general. Kayak kalau musuhnya ada stun, lu selalu pengen nge-morph jadi musuh yang ada stun. Alasannya adalah karena setiap pas lu waveform nih, lu bisa langsung berubah jadi musuhnya. Pas lu berubah jadi musuhnya, lu bisa langsung pakai spellnya. Gue contohin dalam satu movement ini, waveform, morph, dan hex leonnya. Gitu. Pas lu nyampe, musuhnya udah kena hex gitu. Kurang lebih begitu gambarannya. Dan sama cerita kalau misalnya lu juga jadi X. X ini kadang-kadang dia ada yang gak ambil call. Makanya gue bilang kayak ini rada gamble juga sih kalau misalnya lu mau jadi X. Sama juga prinsipnya. Lu pengen waveform berubah jadi X, abis itu call. Contohnya gini. Gitu. Ini satu gerakan gitu lah. Menurut gue kayak misalnya musuhnya Sand King gitu. Dia pasti ambil stun dong, ya gak? Sand King, hero-nya. Nah, ini juga sama prinsipnya. Lu waveform jadi dia terus stun. Intinya sama sih. Lu pengen punya mindset seperti itu. Ini yang gue maksud buat Tango. Misalnya lu wave full ke strength gitu. Bentar ya. Oke. Misalnya lu langsung lu ke strength, Tango ini nggak akan value-nya bakal sama. Tapi menurut gue regen ini kan bakal jadi lama kan. Nah, di sini dimana menurut gue kalau misalnya lu atribut shift ke Agi semua, karena HP lu kecil nih, karena HP bar lu kecil, lu akan merasa dapat tanggo yang lebih banyak gitu. Nih, gue contohin. Regennya bakal kerasa cepet banget kan. Lihat, belum apa-apa udah 10%. Ya, belum apa-apa udah 20%. Lu akan merasa lebih banyak aja gitu. Dan lu mungkin akan dapat HP gratis, lihat nih. Sekarang kan 150, 130-an. Kalau misalnya lu atribut shift ke strength, lu akan dapat HP gratis 481, 488, sedangkan yang tadi cuma 130 gitu. Nah, ini sebenarnya nggak ada pembeda, cuma lu naikin strength lu aja gitu. Kalau misalnya lu kurangin lagi ya segitu-segitu lagi gitu. Ini naik gara-gara ada pasifnya. Dan untuk agro creep, spam creeps gini. Buat agro creep ada beberapa kondisi yang harus lu lakukan kalau misalnya lu lagi agro creep. Pertama ada lu deket sama creepnya. Kedua, lu klik hero musuh. Pas lu udah deket nih, lu klik hero musuh, creep ini akan ngikut lu. Oke. Terserah mau hero yang manapun, mau hero yang di sini, mau hero yang di sini, yang penting hero. Mungkin ada beberapa contoh kasus yang menarik sih. Kayak misalnya nih, kalau misalnya gimana ya gue contohnya. Bentar.
Wah. Oke, bentar gue contohin dulu. Contohnya begini, kalau misalnya musuhnya nggak ada vision lo di sini. Kalau lu sebagai musuh kan nggak ada vision gue dong di sini, ya nggak? Nah, kalau misalnya lu tarik creepnya, musuhnya creepnya nggak bakal mukul lu lagi kalau misalnya di atas nih. Seidealnya, idealnya sih begitu. Nggak tahu kenapa, karena mungkin ini bot practice. Tapi kalau misalnya musuhnya nggak ada vision di atas, di sini, creepnya nggak bakal mukulin. Oh sorry, creepnya nggak bakal naik ke atas sini gitu, karena dia nggak ada vision, dia udah hilang visionnya dari lu. Itu doang sih yang pengen gue contohin dan bisa gue jelasin dari hero morphing ini. Dan kalau misalnya lu udah punya Ethereal Blade, seideal mungkin pas lu mau Ethereal Blade combo ini, lu jadi Agi sebanyak-banyaknya. Lu jadiin ini Agi sebanyak-banyaknya. Nah, alasannya adalah ya kalau misalnya lu jadi strength, damage-nya bakal berkurang gitu. Itu doang sih, straightforward banget. Mungkin ini doang sih dari replay analysis dan hal-hal yang bisa gue jelasin ke lu. Thank you.